Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, baik anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu sistem ekskresi bersama Bapak Muhammad Azhar dari Min 1 Kutai Kartanegara. Oke, untuk yang pertama, sistem ekskresi yang pertama adalah bagian ginjal. Nah, ginjal ini adalah merupakan berbentuk seperti kacang merah. Artinya dia sepasang ini. Ya, terletak di sisi kanan dan kiri tulang belakang. Jadi ini kalau seandainya sedikit ada gangguan, biasanya orang tua kita mengeluhkan sakit pinggang katanya. Nah, ini adalah pengaruh dari ginjal. Nah, untuk ginjal itu sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama adalah korteks ginjal atau bagian luar. Kemudian medula ginjal. Nah, itu bagian dalamnya sesuai dengan namanya medula, artinya bagian dalam. Kemudian yang ketiga adalah bagian nefron. Nefron itu adalah unit penyaring darah. Nah, ini kalau ada gangguan ataupun unit penyaring darah nefron ini tidak berfungsi, maka ini muncullah yang namanya penyakit ataupun gagal ginjal. Karena dia ternyata tidak mampu lagi untuk menyaring darah ataupun menyaring darah dengan baik, sehingga muncullah yang namanya penyakit ginjal. Nah, kemudian yang bagian yang keempat adalah pelvis renalis, yaitu tempat penampungan urin atau air kencing ya. Nah, ini yang kelima adalah bagian ureter, yaitu saluran ke kantong kemih. Nah, biasanya kalau saluran ini kalau kita tahan-tahan, ini juga berpengaruh pembengkakan pada saluran kantong kemih. Nah, ini makanya kalau seandainya sudah alarm untuk air kencing, silahkan dengan menggunakan air seninya gitu ya. Nah, ini ya. Oke, inilah bagian-bagian ginjalnya. Nah, bagian-bagian ginjal tadi ini berbagai macam jaringan yang ada dalam ginjal, namun poinnya ada 5 ya. Yang pertama adalah renal cortex ini, yaitu bagian luarnya ya. Kemudian ada medula ginjal. Lalu selanjutnya adalah nefron ya. Kemudian yang berikutnya ada pelvis ya, dan yang terakhir adalah bagian uretes ya. Ini adalah bagian-bagian utama dari ginjal. Yang lain ini adalah merupakan saluran-saluran yang ada dalam bagian ginjal. Nah, yang selanjutnya adalah kita beralih ke hati. Nah, fungsi hati itu sendiri adalah ini bagian dari sistem pencernaan yang membantu detoksifikasi. Nah, detoksifikasi itu adalah penawar racun. Jadi kalau ada racun yang masuk bersama makanan, nah tugasnya hati ini untuk mendetoksifikasi atau mengeluarkan racun yang masuk bersama makanan. Nah, ini memproduksi zat atau senyawa kimia yang diperlukan pada proses pencernaan, sintesis protein, serta menyimpan energi dan nutrisi cadangan. Jadi fungsi hati ini luar biasa ya. Ya, ternyata selain dia menetralisir racun-racun yang masuk, juga dia bisa menyimpan energi dan nutrisi cadangan untuk terutama kita sebagai manusia. Nah, ini fungsi hati. Selanjutnya adalah paru-paru. Nah, paru-paru ini biasanya bagi perokok. Nah, ini biasanya indikasi rusaknya paru-paru ataupun yang lainnya itu biasanya terlihat pada biasanya ada gejala batuk dan lain-lainnya gitu ya. Nah, ini paru-paru. Ya, fungsi paru-paru itu sendiri adalah sistem pernapasan. Berikutnya adalah menjadi tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini biasanya pada alveolus ya. Kalau kita lihat di gambar hati tadi, nah ini alveolus. Alveolus ini adalah
ibarat terminal itu dia bertugas untuk transit, ya, transit antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini tugas dari alveolus. Jadi tempat pergantian antara oksigen yang kita hirup dan karbon dioksida atau CO2 yang kita keluarkan. Nah, ini yang paling penting di sini adalah alveolus, yaitu bagian terminal dari paru-paru kita. Oke, selanjutnya adalah ke kulit. Nah, ini adalah struktur anatomi kulit. Nah, ada 3 bagian dari kulit ya. Yang pertama itu adalah yang lapisan luar ini, ya, lapisan pelindung tubuh kita yang namanya epidermis. Nah, ini adalah lapisan kulit terluar yang tugasnya melindungi. Lalu yang di tengahnya itu namanya dermis, ya, dermis. Ya, jadi apa ya? Di bagian ini adalah bagian tengah dari bagian kulit. Dan yang terakhir adalah bagian yang paling dalam atau yang disebut sebagai hipodermis. Ya, ini adalah bagian dalam. Nah, yang lainnya ini adalah merupakan saluran-saluran yang ada di bagian-bagian yang di dalam jaringan yang ada di dalam anatomi kulit. Ya, ini hair follicle, artinya ini adalah tempat tumbuhnya rambut dan sebagainya. Sweat gland, ada fat, ya, kemudian connective tissue dan lain-lain atau jaringan-jaringan urat-urat yang ada di dalam kulit kita. Iya. Lalu kulit ini sekali lagi bahwa ada 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Fungsi kulit secara umum adalah memberikan lapisan pelindung bagi organ tubuh lainnya. Nah, ini biasanya kalau kulit ini sebagai peraba dan juga sekaligus melindungi bagian dalam dari kulit ataupun bagian lain, bagian terluar. Lalu tipe kulit biasa menjadi penanda kulit sehat. Nah, kulit berminyak cenderung berkomedo dan berjerawat. Nah, ini biasanya untuk memelihara itu semua, untuk kulit berminyak itu diharapkan ya memang kita dianjurkan untuk mandi minimal 2 kali dalam sehari sehingga tidak menimbulkan kulit berminyak sehingga muncullah namanya komedo ataupun jerawat. Nah, sedangkan ada juga kulit yang kering, rentan gatal-gatal, mengelupas. Nah, ini juga mungkin alergi atau mungkin pengaruh sering berada di luar rumah ataupun yang keadaan kondisi alam yang panas gitu ya. Oke. Oke, baik anak-anak sekalian, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.